Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan psikopatologi dalam Islam, gangguan jiwa, penyebab dan terapi spiritual. Nah, yang pertama yaitu ada latar belakang. Gangguan jiwa merupakan fenomena yang semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Banyak sekali faktor yang menjadi pemicunya, seperti tekanan hidup, tuntutan ekonomi, serta perubahan sosial yang begitu cepat. Dalam situasi seperti ini, Islam sebenarnya sudah menyediakan pandangan yang sangat komprehensif mengenai kesehatan mental. Islam tidak hanya memandang gangguan jiwa sebagai persoalan psikologis, tetapi juga melihat adanya dimensi spiritual yang memengaruhi kondisi seseorang. Lanjut, ada urgensi kajian dalam Islam. Kajian psikopatologi dalam Islam penting dilakukan karena Islam melihat manusia sebagai satu kesatuan antara jasmani, rohani, dan akal. Gangguan jiwa bukan hanya muncul karena faktor biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi spiritual. Karena itu, terapi spiritual menjadi salah satu cara yang dianjurkan untuk memperkuat batin dan memulihkan keseimbangan hati. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pendekatan tersebut diterapkan langsung dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada di lingkungan masjid. Nah, lanjut untuk sesi selanjutnya yaitu ada metode penelitian, di mana penelitian kali ini dilakukan melalui observasi dan wawancara natural di Masjid Al-Mujahidin, Dukuh Manunggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya. Wawancara ini dilakukan dengan takmir masjid yang berinisial Pak D, yang selama ini berinteraksi dengan jamaah yang menghadapi berbagai masalah psikologis. Masjid dipilih sebagai lokasi penelitian karena selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat pembinaan mental dan spiritual masyarakat. Jamaah datang bukan hanya untuk salat, tetapi juga untuk mencari ketenangan, bimbingan, dan solusi atas masalah kehidupan. Untuk hasil penelitiannya, berdasarkan wawancara dengan takmir masjid, diperoleh dua kelompok faktor utama penyebab gangguan jiwa. Yang pertama yaitu ada faktor psikologis dan sosial, seperti tekanan ekonomi yang berkepanjangan, konflik dalam keluarga, beban pekerjaan, serta berkurangnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Semua itu membuat seseorang mudah stres dan kehilangan kendali emosional. Lanjut untuk yang kedua yaitu ada faktor spiritual, yaitu ketika seseorang mulai menjauh dari Allah, jarang ibadah, dan lebih banyak dipengaruhi oleh pikiran negatif atau was-was. Menurut takmir, hati yang jauh dari Allah cenderung lebih rapuh saat menghadapi masalah hidup. Nah, hasil penelitian terapi spiritual di masjid, dalam praktiknya masjid menyediakan beberapa bentuk terapi spiritual yang bisa dianjurkan kepada jamaah. Di antaranya adalah zikir dan yang berfungsi menenangkan hati, sholat yang memberikan stabilitas emosional, dan membaca Al-Quran yang memiliki pengaruh kuat dalam menenangkan jiwa. Selain itu, doa-doa penenang hati dan ruqyah syariah juga digunakan untuk membantu menghilangkan gangguan batin dan pikiran negatif. Takmir menegaskan bahwa semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin kuat pula mentalnya dengan menghadapi berbagai ujian kehidupan. Pembahasan hubungan mental dan spiritual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek mental dan spiritual saling berkaitan erat. Ketika spiritualitas seseorang kuat, kondisi mentalnya juga lebih stabil. Sebaliknya, ketika seseorang jauh dari nilai-nilai spiritual, ia lebih rentan mengalami kecemasan, stres, dan tekanan jiwa. Pendekatan spiritual seperti zikir dan membaca Al-Quran terbukti membantu menurunkan kecemasan serta mengurangi pikiran negatif yang mengganggu ketenangan seseorang. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan presentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa dipengaruhi oleh faktor psikologis maupun spiritual. Islam menawarkan solusi melalui penguatan iman dan kedekatan kepada Allah. Terapi spiritual seperti zikir, sholat, membaca Al-Quran, doa-doa, khususnya dan ruqyah syariah terbukti membantu menenangkan hati dan memberikan ketenangan batin. Masjid memiliki peran penting sebagai pusat pembinaan mental dan spiritual masyarakat, sekaligus menjadi tempat yang mendukung pemulihan jiwa secara menyeluruh. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.